Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar program Kultum Ramadan MBCNO bekerja sama dengan Potret Media, dimanapun panjenengan semua berada, semoga selalu dalam kebahagiaan, keberuntungan, dan ketenangan. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, di sebuah warung kopi, teman saya di sela-sela ngobrol yang berasal dari Madura menyampaikan kepada saya, "Mas bro, orang penter nekah beda guruna, tapi mon orang mojur tade guruna." Kira-kira artinya kurang lebih bahwa orang pintar itu ada gurunya, tetapi orang-orang yang beruntung itu tidak ada gurunya. Artinya, kata teman saya tadi, tade guruna. Lantas bagaimana kita berikhtiar untuk menggapai kebahagiaan, keberuntungan, dan ketenangan dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani? Tentu dalam waktu yang singkat ini, saya mencoba untuk bersama-sama mengambil angan-angan apa yang sudah selama ini kita pelajari, para mustami'in dan mustami'at. Kita hidup ada dalam 3 dimensi masa. Yang pertama adalah masa lampau, di mana ini adalah waktu-waktu yang sudah kita jalani, di mana masa lampau ini bisa kita jadikan ibrah, pelajaran untuk kita menjalani masa kini. Yang kedua, kita ada dalam fase masa kini, yakni masa sekarang yang kita jalani. Dan selanjutnya kita ada dalam dimensi masa, yakni masa depan, waktu-waktu yang akan kita jalani di waktu-waktu yang akan datang. Lantas bagaimana kita berikhtiar untuk memperoleh satu kebahagiaan, yang kedua keberuntungan, dan yang ketiga adalah ketenangan. Dengan waktu yang singkat ini, saya mencoba untuk mengambil yang signifikan saja. Para ulama, guru-guru kita mengajarkan bahwa garis besarnya sebagai seorang muslim, kebahagiaan itu bisa dicapai, salah satunya adalah dengan ketakwaan. Yang takwa dalam arti sederhananya adalah menjalankan apa-apa yang telah diperintah olehnya dan menjauhi sekaligus berikhtiar untuk tidak melaksanakan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan bahagia. Karena itu rumus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, sudah ada rumus-rumusnya. Apa yang perlu dijalani, apa yang perlu ditinggalkan. Saya kira signifikannya di situ. Yang kedua, bagaimana kita berikhtiar menggapai keberuntungan dalam 3 dimensi waktu tadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau menunaikan sholat, maka bertebarlah engkau ke bumi Allah untuk mencari karunia-karunia Allah, dan itu adalah sebuah keutamaan. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian semua beruntung. Ada 3 value, 3 nilai di sini. Yang pertama, sholat sebagai ibadah vertikal kita. Yang kedua, kita disuruh untuk bertebaran di muka bumi ini, mencari karunia Allah. Tentu ini adalah sebuah konfirmasi atas kita posisi sebagai hamba, menjalankan sunatullah, mencari karunia-karunia Allah, untuk bagaimana kita hidup menjadi bahagia. Tetapi yang terakhir ini adalah kunci daripada keberuntungan adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dilanjutkan oleh Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi beruntung. Maka coba kita sinkronisasi dengan pernyataan teman saya tadi yang dari Madura. Orang pinter beda guruna, orang mojur tada gurunya. Jadi orang pintar itu ada gurunya, tetapi orang mujur, orang beruntung, orang bejo itu tidak ada gurunya. Dan kira-kira kalau kita eksplorasi Al-Quran di surat Al-Jumu'ah tadi ayat 10, salah satu kunci keberuntungan itu adalah wadhkurullaha katsira, yakni mengingat-ingat Allah sebanyak-banyaknya. Pergi kerja, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tolakul halal untuk keluarga, untuk anak istri, itu mengingat Allah. Salah satu contoh, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah orang itu pada umumnya ingin bahagia, ingin menjadi orang yang beruntung, konklusinya, kesimpulannya, ketenangan adalah puncak daripada kedua etape step yang menjadi pembahasan sebelumnya. Bahagia, beruntung, dan tenang. Maka mudah-mudahan dengan pertama kita bertakwa kepada Allah dan beriman, tentunya otomatis kita sudah beriman insya Allah, karena umat muslim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Yang kedua keberuntungan, dan yang ketiga ketenangan ini. Maka pertama takwa, yang kedua mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan dengan dua step-step itu kita menggapai ketenangan yang kita idam-idamkan, dan sampai kita di masa depan akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah selalu membimbing kita, membimbing ikhtiar kita menggapai kebahagiaan, keberuntungan, dan ketenangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.